Dikisahkan di Mekah ada seorang pemuda soleh. Saat hendak melewati jalanan di sekitar Mekah, di sekitar Ka'bah, dia mendapati di tengah jalan ada sekantong berwarna merah. Ketika dibuka isinya, dia melihat bebatuan yang berkilau. Karena menurut syariat, barang temuan itu secara syariat biarkan, jangan diambil, karena khawatir berselang beberapa saat bisa jadi orang itu pemiliknya kembali ke tempat ini untuk mencari. Maka secara syariat memang barang siapa yang menemukan barang di tengah jalan mending dibiarkan atau diambil, tapi dengan syarat diumumkan selama setahun. Jika selama setahun diumumkan tidak ada yang mengakui, maka itu menjadi haknya si penemu. Pemuda ini memilih untuk mengambil kantong tersebut. Lalu si pemuda mengumumkan. Lalu beliau naik ke bukit yang tinggi, di mana di sana memang tempatnya untuk menyampaikan pengumuman. Pemuda tersebut naik ke bukit berteriak, "Wahai penduduk Makkah, wahai penduduk Makkah, ketahuilah saat ini saya sedang menemukan sekantong yang di dalamnya ada sesuatu yang berharga. Maka barang siapa yang merasa mempunyai hal-hal itu, mempunyai barang itu, maka temuilah diriku." Orang-orang di sekitar tidak ada yang menyauti. Sekali lagi, "Wahai penduduk Makkah, ketahuilah siapa yang merasa kehilangan, harap menemui diriku." Tidak ada. Akhirnya berpesan ke warga-warga sekitar. Di sekitar banyak para pedagang. Akhirnya berkata ke pedagang, jika ada seseorang yang mencari barang yang hilang, sampaikan padanya bahwa saya yang mengambil, saya yang menyimpannya, dan rumah saya di sana. Tunjukkan rumah saya. Pemuda itu asli orang sana, dan para pedagang sudah tahu bahwa rumahnya pemuda itu di sana. Berselang beberapa saat setelah pemuda itu pergi, ada seorang kakek tua juga naik ke bukit tersebut dan bersyiar, "Wahai penduduk Mekah, barang siapa yang menemukan barangku hilang, yang kurasa hilang di sekitar sini, barang siapa yang menemukan, maka akan aku berikan imbalan yang besar," kata si kakek. Akhirnya pedagang bilang, "Wahai kakek, sebelum dirimu ada seorang pemuda yang memang mensyiarkan juga bahwa dia menemukan sesuatu. Bisa jadi sesuatu itu adalah milikmu. Maka datangilah rumahnya di sana." Akhirnya si kakek pergi menuju rumah si pemuda. Disamperinlah. Tok tok tok, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu?" kata si pemuda. "Saya kehilangan sesuatu dan mungkin engkau adalah yang menemukannya." Maka ditanya, "Apa yang engkau miliki?" Yang hilang itu ditanya. "Oh, saya hilang ini. Maka dicek benar. Memang syariatnya seperti itu. Barang siapa yang mendapati seseorang untuk mengakui barang kepemilikannya, maka harus ditanya secara detail ciri-ciri barangnya dan segala macamnya. Ini untuk menghindari pengakuan dusta. Maka si pemuda menyerahkan kantong tersebut. Kakek tersebut akhirnya pulang. Kejadian ini sudah selesai. Sebelum pulang, kakek bilang, "Wahai pemuda, terima kasih. Ini memang adalah barangku dan saya sudah karena saya sudah bernadar bahwa barang siapa yang menemukan barangku, maka saya akan berikan hadiah pada dirinya. Maka terimalah hakmu." Dengan pemberian yang lumayan banyak, beberapa dinar, banyak. Apa kata si pemuda? "Demi Allah, saya mengharamkan diri saya untuk menerima imbalan atas apa yang pernah saya lakukan, lebih-lebih barang temuan ini. Saya tidak akan menerimanya." Apa sih kata si kakek? "Tolong terimalah, ini adalah nadar saya." Kata si pemuda, "Mohon maaf, saya tidak akan menerima." Akhirnya ngotot-ngototan, si kakek ingin memberi, si pemuda menolak. Akhirnya si kakek gagal, tidak bisa membujuk pemuda tersebut untuk menerima
nazarnya. Si kakek pulang, pemuda juga tinggal di rumahnya. Berselang 3 bulan, kondisi perekonomian si pemuda memburuk, sehingga menuntut dirinya untuk keluar kota, semacam merantau. Maka dia pergi ke Jeddah, di sana pelabuhan untuk merantau, ingin pergi ke Afrika. Di tengah laut terjadi musibah, ombak besar, perahu yang ditumpangi pemuda ini hancur. Semua penumpang tenggelam. Atas izin Allah, pemuda ini selamat. Dia memegang reruntuhan kayu perahu tersebut hingga dihanyutkan oleh air laut, tiba di suatu pulau. Dia sadar waktu sudah hampir subuh. Dia bangun, dia dapati ada masjid. Masjidnya sudah tidak terawat. Akhirnya dia masuk masjid, menyapu masjid, membersihkan masjid. Waktu semakin dekat ke subuh, dia sholat tahajud. Tibalah waktu subuh, tidak ada orang, dia adzan. Karena adzan, warga sekitar mendengar, loh, adzan subuh. Akhirnya sholat semua, datang ke masjid. Karena para warga kurang paham untuk menjadi imam, warga menyarankan si pemuda ini untuk mengimami mereka. Si pemuda menyanggupi beliau menjadi imam. Setelah salam, ditanya oleh warga, engkau ini siapa? Akhirnya pemuda bilang, saya adalah orang Mekah yang ingin mencari kerja, merantau, karena kehidupan ekonomi saya di Mekah cukup memprihatinkan. Apa kata warga? Bagaimana engkau kami tugaskan engkau untuk menjadi imam di sini? Karena sudah 3 bulan di sini tidak ada imam. Kenapa engkau dapati masjid ini kumuh? Karena selama 3 bulan kami kehilangan imam, yang dengan kehilangan imam ini sehingga masjid ini tidak ada lagi sholat berjamaah. Jika engkau mau, engkau bekerja menjadi imam di sini dan kami akan bayar. Akhirnya pemuda tersebut mengimami para warga dan dibayar. Selama 3 bulan berselang, akhirnya warga ini sepakat melihat kesolehannya, melihat kebaikannya, paham tentang syariat Islam. Warga sepakat ingin menikahkan pemuda tersebut dengan salah satu perempuan di pulau itu. Dipanggillah pemuda, wahai pemuda, kami mendapati dirimu adalah seorang pemuda yang soleh. Maka kami berniat untuk menikahkan dirimu dengan perempuan yang ada di pulau ini. Oh ya, monggo, kata si pemuda. Kebetulan saya memang bujang. Didatangkan perempuan bercadar dan pakai kalung. Pemuda tersebut kaget. Ya Allah. Warga bingung, apa yang kau lakukan wahai pemuda? Pemuda tersebut menjawab, saya yakin betul apa yang dipakai oleh perempuan itu adalah kalung yang pernah saya temukan 6 bulan lalu di Mekah. Kata warga bertanya, maksudmu bagaimana? Apa yang kau katakan? Apa yang maksudmu? Apa yang kau maksud dari ucapanmu? Akhirnya pemuda itu bercerita bahwa 6 bulan yang lalu saya tinggal di Mekah, jalan di tempat, ada barang hilang, ada barang jatuh, saya ambil. Ternyata ketika saya buka ada berlian, batu zamrud. Batu zamrud berwarna biru, persis seperti yang dipakai oleh perempuan ini. Saya syiarkan, barang siapa yang hilang, tolong datangi saya. Maka datanglah seorang kakek tua. Saat pemuda itu mengatakan kakek tua, warga sekitar kaget semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata engkau orangnya. Bingung pemuda ini. Maksudmu apa? Akhirnya warga berkata, menceritakan bahwa ketahuilah 6 bulan yang lalu imam masjid kami di sini
pernah berkata pada kami, dalam doanya beliau ingin menjodohkan putrinya dengan pemuda yang ada di Mekah yang telah menemukan barangnya yang hilang. Maka demi Allah, pemuda itu adalah engkau, dan saat ini doa kakek tersebut telah terkabul. Ketahuilah, kakek tersebut adalah bapak si perempuan ini. Allahu Akbar. Bagaimana ketakwaan seseorang yang menemukan barang temuan yang isinya sangat mewah, batu zamrud, itu kalau dijual sangat mahal. Tapi bagaimana akhlaknya pemuda ini, takwanya, dia menjaga, mengumumkan, dan tidak menerima imbalan. Akhirnya apa? Dia mendapatkan lagi batu itu beserta pemiliknya. Berselang 6 bulan, istrinya meninggal. Akhirnya pemuda itu mutlak menjadi satu-satunya pemilik batu zamrud tersebut. Dari 6 bulan ke 6 bulan lagi, ternyata berjarak 1 tahun dari menemukan batu zamrud itu. Berselang 1 tahun, dia menjadi pemilik resmi batu itu. Subhanallah, Masya Allah. Ketakwaan memunculkan kisah yang luar biasa, dan lahirlah rezeki-rezeki yang tak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.